Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Latif Sregar, selama 1 jam akan menemani Anda di iNewsroom. 2 ruko tempat penyimpanan BBM ilegal di Cianjur, Jawa Barat terbakar. Karena bahan baku yang mudah terbakar, pemadaman berlangsung hingga 2 jam. Setelah mendengar suara ledakan yang disusul api besar membuat warga panik. Mereka berhamburan lari menjauhi 2 ruko yang dijadikan tempat penimbunan BBM ilegal dan pedagang gula merah. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. Lebih dari 2 jam, api baru berhasil dipadamkan. Pemadaman sempat mengalami kesulitan memadamkan api karena material yang terbakar adalah BBM. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Untuk penyebabnya dalam penyelidikan. Berapa ruko, Komandan? 2 ruko. Ada korban? Sementara tidak ada. Kejadian kebakaran juga membuat arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Permadi Arya alias Abu Janda hari ini kembali diperiksa Bareskrim Mabes Polri. Pada pemeriksaan kedua ini, Abu Janda diperiksa terkait kasus dugaan ujaran rasisme terhadap mantan Komisioner Komnas HAM asal Papua, Natalius Pigai. Abu Janda tiba di Bareskrim Mabes Polri pukul 10 pagi guna menjalani pemeriksaan kasus dugaan ujaran rasisme terhadap Natalius Pigai di akun media sosial Twitternya. Setelah 4 jam diperiksa di Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Abu Janda mengaku dicecar 20 pertanyaan penyidik guna mengklarifikasi penggunaan kata evolusi dikaitkan dengan sosok mantan anggota Komnas HAM Natalius Pigai. Abu Janda menjelaskan penggunaan kata evolusi bukan terkait fisik melainkan cara berpikir dari Natalius Pigai. Yang viral itu adalah bahwa tweet saya itu semua berawal dari tweetnya Natalius Pigai yang menghina seorang jenderal, ya seorang jenderal yang sudah senior, purnawirawan yang sangat berjasa kepada bagi negeri ini. Dia menghina dengan sangat keji dan bahkan body shaming. Dia bilang, apa kapasitas kau, udah dengkot tua, dia bilang gitu. Nah jadi itu adalah ketika saya bikin tweet itu adalah dalam konteks saya membela Pak Jenderal, menjelaskan kapasitas Pak Jenderal, kapasitas ya, dalam sekali lagi ya. Jadi ketika saya pakai kata evolusi sebelum evolusi itu ada kata kapasitas. Jadi saya dalam konteks menanyakan Natalius Pigai, sudah selesai belum kapasitas berpikir kau? Lebih jauh, Abu Janda mengaku dirinya adalah anggota Banser NU, tapi dalam cuitannya di Twitter, ia tak pernah membawa atribut Banser. Selain diperiksa dalam kasus dugaan ujaran rasisme, Abu Janda juga diperiksa hari Senin lalu dalam kasus dugaan ujaran penghinaan agama. ...26 terduga teroris jaringan Ansarut Daulah dipindahkan dari Makassar ke Jakarta. Pemindahan dikawal oleh tim Densus 88 Anti Teror dan Brimob. Dari 26 terduga teroris yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, 19 diantaranya yang ditangkap di Makassar, sementara 7 lainnya ditangkap di Gorontalo. Menurut polisi, mereka berencana menyerang kantor polisi, rumah dinas anggota Polri, dan melakukan aksi bom bunuh diri. Seluruh terduga teroris JAD ini berafiliasi dengan kelompok terorisme ISIS dan telah melakukan berbagai aksi teror sebelumnya. Mereka juga merupakan simpatisan FPI Makassar. Karopenmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan beberapa terduga teroris dari Makassar merupakan satu keluarga. Di mana ke-26 terduga teroris tersebut ditahan dan siapa saja mereka, sudah ada reporter Nadia Valeri di Mabes Polri. Nadia, selamat malam. Dari 26 teroris yang ditangkap di Makassar, siapa saja sebetulnya mereka ini?
Ya Latif dan juga pemirsa, untuk 26 tersangka terorisme yang telah dipindahkan ke Jakarta, mereka ini tergabung dalam kelompok terorisme Jamaah Ansarut Daulah ataupun JAD, yang mana kelompok ini diketahui berbaiat ataupun berafiliasi dengan kelompok terorisme internasional ISIS. Untuk ke-26 tersangka teroris yang telah dipindahkan ke Jakarta dengan rincian 7 diantaranya berasal dari kelompok terorisme di Gorontalo, sementara 19 tersangka lainnya ini berasal dari kelompok terorisme di Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk ke-26 tersangka teroris sejak tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada siang hari tadi telah langsung dipindahkan ke Rutan Brimob di Cikeas, Jawa Barat, di mana nantinya mereka juga akan ditahan untuk kemudian menjalani persidangan di Jakarta. Ya Latif. Berarti 26 orang ini bukan penangkapan baru. Di mana saja mereka ditangkap, Nadia? Ya Latif, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, sebelumnya untuk penangkapan dari anggota terorisme di Makassar ini sudah dilakukan pada 6 hingga 7 Januari 2021 lalu, di mana ini merupakan langkah preventif dari Densus 88 karena untuk kelompok ini diketahui telah memiliki sejumlah rencana terkait dengan aksi terorisme di Indonesia. Adapun untuk kelompok terorisme dari Gorontalo, mereka diketahui telah memiliki sejumlah persiapan, diantaranya yakni dengan latihan fisik berupa latihan bela diri, dan mereka juga diketahui telah belajar untuk memanah, kemudian juga menembakkan senapan angin, dan mereka juga diketahui memiliki rencana untuk melakukan aksi terorisme kepada markas kepolisian, kemudian juga rumah dinas anggota Polri dan sejumlah rumah pejabat lainnya di Gorontalo. Sementara itu untuk anggota terorisme di Makassar, Sulawesi Selatan, mereka juga diketahui telah memiliki rencana dan juga telah mempersiapkan fisik, namun mereka juga telah dilatih untuk memiliki mental yang kuat agar dapat melaksanakan aksi pengeboman bunuh diri. Untuk kelompok terorisme yang di Makassar ini, Latif salah satu dari 19 anggota teroris yang ditangkap di Makassar ini diketahui merupakan anak dari pasangan suami istri yang sebelumnya melakukan aksi pengeboman gereja katedral di Filipina pada 2019 lalu. Ya Latif. Oke, selain mereka sekeluarga, tadi Karopenmas Mabes Polri menyatakan mereka juga merupakan simpatisan FPI di Makassar. Bagaimana Anda mengkonfirmasi ini, Nadia? Ya betul sekali Latif, memang berdasarkan dari hasil pemeriksaan Densus 88 bahwa untuk anggota teroris yang ditangkap di Makassar, Sulawesi Selatan ini, berdasarkan hasil pengecekan mereka diketahui memang aktif dan juga telah mengikuti kegiatan-kegiatan dari FPI yang diselenggarakan di Makassar, sehingga berdasarkan data-data tersebut juga Densus 88 mengambil kesimpulan bahwa memang untuk anggota terorisme yang ditangkap di Makassar, mereka ini merupakan anggota aktif ataupun simpatisan dari Front Pembela Islam Makassar. Latif. Nadia Valeri melaporkan langsung dari Mabes Polri. Terima kasih, selamat bertugas. Ya, kita ke Rembang. 4 orang yang masih satu keluarga ditemukan tewas di rumahnya yang merupakan padepokan seni. Polisi menduga keempatnya merupakan korban pembunuhan. Warga desa Turus Gede, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan jasad 4 orang yang masih satu keluarga di rumahnya yang merupakan padepokan seni Onkojoyo. Kerabat korban yang datang ke lokasi tidak dapat menahan kesedihan usai melihat kondisi jasad yang mengenaskan. 4 korban diketahui bernama Anom Subekti yang dikenal sebagai tokoh seni di Rembang, istrinya Tri Purwati, kemudian anaknya Alfitri Saiditina dan cucu Anom bernama Galih Lintang Laras Kinanti. Tapi tadi malam jam 12 malam itu ada sepeda motor yang knalpotnya tuh jeblok. Dia tuh wira-wiri gitu sampai depan rumah saya belok lagi. Depan rumah saya belok lagi gitu. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, Anom beserta anak dan cucunya ditemukan dalam kamar yang sama, sementara jasad istrinya di kamar berbeda. Polisi menemukan luka lebam di tubuh dan kepala jasad korban yang diduga bekas hantaman benda tumpul. Dari hasil olah TKP, korban dinyatakan ada penganiayaan oleh pelaku. Cuma sampai saat ini kita masih dalam penyelidikan.
Polisi terus mendalami motif pembunuhan ini dengan memeriksa saksi dan rekaman CCTV di sekitar lokasi. Sementara jasad korban dibawa ke RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang untuk proses autopsi. Apakah sudah ada titik terang tentang kasus pembunuhan di Rembang, Jawa Tengah ini? Sudah ada kontributor kami, Musafa, di sana. Musafa, selamat sore, selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, setelah beberapa jam, apakah polisi sudah menemukan titik terang seperti apa kasus kematian 4 orang sekeluarga ini? Ya, saya laporkan saat ini saya berada di sekitar lokasi kejadian. Hingga saat ini pihak Polres Rembang masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan peristiwa terbunuhnya 4 orang yang masih satu keluarga. Pihak kepolisian tadi baru saja kita wawancara Bapak Kapolres Rembang AKBP Kurniawan Tandi Rongre. Pihak Polres Rembang hingga saat ini masih terus meminta keterangan saksi dan juga mendalami dugaan bahwa motif pembunuhan ini berlatar belakang dendam pribadi, karena pihak kepolisian sendiri belum menemukan adanya barang berharga di dalam rumah tersebut yang hilang. Oke, Musafas, keluarga yang meninggal ini adalah keluarga yang bergelut dengan kesenian. Apakah mereka juga berbisnis atau ada hal lain yang membuat mereka kemudian mempunyai dendam dengan pihak lain? Ya, Pak Anom Subekti, salah satu korban yang meninggal ini, sehari-hari merupakan pensiunan pegawai negeri, tetapi Pak Anom Subekti juga mempunyai pekerjaan sebagai seniman di Padepokan Seni Ongkojoyo yang juga merupakan lokasi kejadian. Banyak gamelan, kemudian Pak Anom Subekti juga berbisnis gamelan, bahkan relasinya tidak hanya di wilayah Jawa Tengah saja, tetapi juga sampai ke Jawa Timur, luar Jawa, termasuk Pulau Kalimantan. Hanya saja tadi saya sempat mengumpulkan informasi dari orang dekat yang bekerja kepada Pak Anom Subekti, Pak Sugiono, selama 20 tahun terakhir ini, selama melakukan bisnis gamelan, ia mengetahui memang belum ada masalah-masalah yang diindikasikan kemudian rawan membuat orang lain sakit hati. Tetapi itu yang hanya diketahui oleh Sugiono, orang dekat Pak Anom Subekti. Pak Sugiono juga sempat cerita, tadi malam sempat melintas di jalan dekat rumah korban, sempat melihat satu sepeda motor. Ia mengira sepeda motor itu adalah milik tukang pijat, sehingga sama sekali tidak menaruh rasa curiga apakah itu ada keterkaitan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi. Baik, selain memeriksa saksi, apakah polisi memiliki bukti-bukti yang mendorong atau membuka kemungkinan titik terang dari kasus pembunuhan ini? Aparat kepolisian tadi pagi sudah menggelar olah TKP, barang bukti yang diamankan seperti pakaian korban, kemudian di lokasi juga ditemukan adanya bekas telapak kaki, ada pula barang bukti telepon seluler atau HP milik salah satu anak korban. Hingga saat ini masih terus didalami, hanya saja pihak Polres Rembang tadi menyampaikan nanti kalau ada perkembangan akan langsung disampaikan. Sejauh ini memang indikasi keterlibatan para pelaku, polisi menduga lebih dari 1 orang, tetapi siapa-siapanya hingga saat ini masih dalam tahap penelusuran. Oke, baik Musafa, mudah-mudahan segera terungkap. Terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. Ya, selamat malam. Kita ke Manado, Sulawesi Utara. Kasus video viral istri Wakil Ketua DPRD yang terseret mobil saat mengadang sang suami karena diduga selingkuh memasuki babak baru. Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Utara telah memeriksa pasangan suami istri ini dan pasangan ini sudah terlihat mesra kembali. Misaela Elsiana Paruntu, istri Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, James Arthur Konjongian, tiba di gedung DPRD guna menjalani pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPRD. Setelah diperiksa secara tertutup, selama 1,5 jam, Misaela langsung menuju ruang kerja suaminya. Pasangan suami istri yang videonya sempat viral karena sang istri terseret di atas kap mobil saat menghadang suaminya bersama wanita lain sudah terlihat mesra kembali. Mereka mengaku hubungan sebagai suami istri sudah membaik saat ini.
Kedatangan saya di tempat ini adalah dalam rangka menghadiri undangan dari BK untuk mengklarifikasi. Dan selanjutnya mari kita serahkan kepada BK untuk mengerjakan apa yang menjadi prosedur yang harus dilaksanakan. Apapun hasil akhirnya, ya kita berdoa saja yang terbaik. Saja. Saya pamit ya. Hubungan pajak. Hubungan pajak bagaimana? Pajak ini sebaik-baik, Bu. Soal rekonsiliasi sama. Jadi sebenarnya lanjutkan. Oke ya. Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Utara, Sandra Rondonuwu mengatakan kasus ini terus didalami dan akan memanggil pihak-pihak terkait sebelum menyampaikan hasil pemeriksaan. Benarkah pemerintah tega memotong insentif tenaga kesehatan yang tengah berjuang melawan COVID-19? Kami segera kembali.